wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Tradisyura. Saya mahasiswi dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Saya akan mempresentasikan tentang daya tahan kardiorespiratori. Apa sih daya tahan kardiorespiratori itu? Sebelumnya kalian tahu nggak kardiorespiratori itu seperti apa? Nah, kardiorespiratori itu adalah gabungan dari kardiovaskuler dan respiratori. Kardiovaskuler adalah yang berhubungan denyut jantung dan denyut nadi. Denyut jantung adalah jumlah denyutan jantung per satuan waktu, biasanya per menit. Denyut jantung didasarkan pada jumlah kontraksi vertikal atau bilik bawah jantung. Denyut nadi adalah denyutan arteri dari gelombang darah yang mengalir melalui pembuluh darah sebagai akibat dari denyutan jantung. Dan respiratori sendiri adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari bahasa Latin re atau lagi dan spirare atau bernafas, dalam artian bernafas lagi. Nah, kebugaran kardiorespirasi atau kardiorespiratory fitness adalah ukuran seberapa baik tubuh Anda mampu mengangkat oksigen dan otot-otot Anda selama latihan berkepanjangan, dan seberapa baik otot Anda untuk mampu menyerap dan menggunakan oksigen setelah disampaikan untuk menghasilkan energi. Tuhan akan daya tahan itu tidak semata-mata untuk kompetisi berlangsung saja, akan tetapi diperlukan juga pada saat latihan atau pada saat aktivitas lainnya. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki daya tahan yang prima, akan cepat mengalami pemulihan setelah melakukan kerja yang berat. Nah, pengertian yang relatif sama dikemukakan dengan Harsono, yaitu bahwa daya tahan dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu daya tahan spesial, yaitu kemampuan tubuh pusat saraf melawan kelelahan. Terus daya tahan otot lokal, yaitu kemampuan tubuh otot lokal untuk melawan kelelahan submaksimal. Dan daya tahan umum, yaitu kemampuan tubuh jantung paru dan melawan kelelahan dengan intensitas rendah dalam waktu yang lama. Menurut Pate, ketahanan kardiovaskuler mengacu kepada kemampuan melakukan kegiatan yang berintensitas sedang keseluruhan tubuh dan sebagian besar otot untuk periode waktu yang paling panjang. Menurut Sujoto, adalah daya tahan umum atau cardiorespiratory endurance adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, pernafasan, dan peredaran darahnya secara efektif dalam menjalankan kerja terus-menerus yang melibatkan kontraksi sejumlah otot besar dengan intensitas tinggi dengan waktu yang cukup lama. Daya tahan kardiovaskuler respiratori atau daya tahan jantung paru menurut Husni adalah daya tahan keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi uraian di atas itu komponen fisik. Seorang pelatih haruslah melihat kondisi para atletnya sebelum berlatih, karena seorang atlet tidak memiliki kondisi fisik yang baik sudah tentu akan menghambat dan sulit untuk mencapai prestasi yang diharapkan. Dalam aktivitas fisik, kebutuhan otot akan oksigen itu meningkat dari keadaan normal. Hal ini disebabkan tubuh kita akan mengoptimalkan sistem kardiorespirasi untuk memasok kebutuhan otot akan oksigen. Hal ini membuat kerja jantung akan naik sesuai dengan tingkatan berat aktivitas latihan tersebut. Parameter untuk mengukur dalam mengetahui berat atau tidaknya suatu latihan seseorang adalah bisa dengan melihat sistem kardiorespirasi mereka. Nah, menurut Butcher, ada sejumlah keuntungan penting bagi organ tubuh vital akibat dari latihan yang teratur. 1. Pengaruh latihan terhadap kesehatan umum otot jantung. Bukti ada menunjukkan bahwa otot jantung ukurannya meningkat karena digunakan dengan tuntutan yang lebih besar diletakkan pada jantung sebagai akibat dari aktivitas jasmani terjadi pembesaran jantung. Nah, yang kedua, pengaruh latihan terhadap sedenyut. Hasil penelitian pada atlet pada umumnya disepakati bahwa jumlah isi darah per denyut jantung akan lebih besar diperbahkan ke seluruh tubuh daripada orang yang tidak terlatih. Atlet terlatih dapat merupakan sebanyak 22 liter darah, sedangkan individu yang
tidak terlatih hanya 10,2 liter darah saja. Nah, yang ketiga, pengaruh latihan terhadap denyut jantung. Hasil tes dari atlet olimpiade diperoleh bukti bahwa individu yang terlatih mempunyai denyut jantung yang tidak cepat bila dibandingkan dengan orang yang tidak terlatih. Diperkirakan bahwa jantung manusia berdenyut 6-8 kali lebih bila seseorang terlatih. Pada kebanyakan atlet, jantungnya berdenyut 10-20-30 kali lebih sedikit daripada denyut jantung yang tidak terlatih. Nah, yang keempat, pengaruh latihan terhadap tekanan arteri. Banyak eksperimen menunjukkan bahwa peningkatan tekanan darah pada orang terlatih lebih sedikit daripada orang yang tidak terlatih. Latihan dari tahap pernafasan adalah dada itu bertambah luas. Jadi jumlah pernafasan per menit juga berkurang. Pernafasan lebih dalam dengan diafragma. Pada orang yang tidak terlatih, diafragma bergerak sedikit itu sekali. Terus dalam mengerjakan pekerjaan yang sama, individu yang terlatih menghirup udara dengan jumlah yang lebih kecil dan mengambil oksigen lebih besar daripada individu yang tidak terlatih. Ada keyakinan bahwa peningkatan jumlah kapiler dalam paru-paru itu menyebabkan jumlah darah yang berhubungan dengan udara lebih besar, mengakibatkan ekonomi dalam pernafasan. Faktor yang mempengaruhi kardiovaskuler itu satu, genetik. Daya tahan kardiovaskuler dipengaruhi oleh faktor genetik, yakni sifat-sifat spesifik yang ada dalam tubuh seseorang sejak lahir. Nah, yang kedua itu umur. Umur mempengaruhi hampir semua komponen kebugaran jasmani. Daya tahan kardiovaskuler menunjukkan suatu tendensi meningkat pada masa anak-anak sampai sekitar 20 tahun dan mencapai maksimal di usia 20 tahun sampai 30 tahun. Nah, yang ketiga adalah jenis kelamin. Kesegaran jasmani antara pria dan wanita tidak berbeda karena adanya perbedaan ukuran tubuh yang terjadi setelah masa puber. Daya tahan kardiovaskuler pada usia anak-anak antara pria dan wanita tidak jauh berbeda. Namun setelah masa pubertas terdapat perbedaan. Rata-rata wanita memiliki kebugaran aerobik antara 15-20, lebih kecil dari pria. Latihan dari tahap pernafasan adalah dada itu bertambah luas. Jadi jumlah pernafasan per menit juga berkurang. Pernafasan lebih dalam dengan diafragma. Pada orang yang tidak terlatih, diafragma bergerak sedikit itu sekali. Terus dalam mengerjakan pekerjaan yang sama, individu yang terlatih menghirup udara dengan jumlah yang lebih kecil dan mengambil oksigen lebih besar daripada individu yang tidak terlatih. Ada keyakinan bahwa peningkatan jumlah kapiler dalam paru-paru itu menyebabkan jumlah darah yang berhubungan dengan udara lebih besar, mengakibatkan ekonomi dalam pernafasan. Contoh-contoh latihannya nanti bisa dicek di akhir video.
akan melanjutkan presentasi tentang latihan kekuatan. Latihan kekuatan adalah suatu jenis latihan tubuh yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan fisik. Kekuatan yang dilatih dibagi menjadi dua, yaitu kekuatan absolut dan kekuatan relatif. Latihan kekuatan bermanfaat untuk membangun otot, membakar lemak, meningkatkan kesehatan, dan memperkuat karakter. Gilles Besaudin pada tahun 2014 menyatakan bahwa latihan kekuatan bermanfaat untuk menghambat penuaan, memperbaiki kemampuan otak, mengaktifkan lebih banyak gen, dan mengembalikan hormon yang hilang pada. Nah, prinsip dasar dari latihan kekuatan adalah terdapat banyak metode dalam latihan kekuatan. Meskipun demikian, ada 4 prinsip dasar yang harus diperhatikan agar latihan kekuatan bekerja secara efektif dan efisien. Nah, 1. Memilih jenis latihan yang sesuai. Yang kedua, frekuensi latihan. Yang ketiga, banyaknya set dalam suatu latihan. Yang keempat, banyaknya repetisi dalam suatu set. Jenis-jenis latihan berdasarkan tujuan. Latihan kekuatan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Meningkatkan tenaga. Latihan ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan eksplosif otot, yang artinya mampu menghasilkan kekuatan besar dalam waktu singkat. Contoh dari latihan tipe ini adalah peningkatan kemampuan berlari atau melompat. Nah, yang kedua itu meningkatkan kekuatan otot. Seluruh latihan kekuatan akan dapat meningkatkan kekuatan otot, namun latihan jenis ini bertujuan khusus untuk meningkatkan kekuatan absolut seperti mengangkat beban. Yang ketiga yaitu hipertrofi otot. Latihan jenis ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah otot kering dalam tubuh, pada umumnya dilakukan untuk menurunkan berat badan. Nah, yang selanjutnya itu ketahanan otot. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan otot untuk menahan atau mengangkat beban selama periode waktu yang telah ditentukan. Ini ada perbedaan pembentukan tubuh, angkat beban, dan latihan kekuatan. Pembentukan tubuh itu bodybuilding adalah hal pertama yang terlintas di pikiran setiap orang yang akan mengangkat beban, karena terjadi adanya stereotipe yang menyatakan bahwa tubuh berbentuk adalah tubuh seorang atlet angkat berat. Meskipun demikian, metode latihan yang diterapkan oleh para atlet seringkali gagal untuk membentuk tubuh agak mirip dengan atlet idola. Jawaban dari permasalahan tersebut adalah perbedaan pada tujuan latihan antara orang yang ingin membentuk tubuh dengan atlet angkat beban. Tujuan utama latihan pembentukan tubuh adalah perubahan tampilan fisik, dan stimulus terbaik untuk mengubah tampilan fisik adalah kelelahan otot. Metode latihan pada pembentukan tubuh didesain sedemikian rupa untuk membentuk otot selelah mungkin, bukan menjadikannya lebih kuat. Nah, kalau angkat beban yang dimaksud di sini merujuk kepada olahraga angkat besi yang kompetitif. Dalam konteks kompetisi, tujuan setiap atlet adalah mengangkat beban seberat mungkin, bukan menstimulasi perubahan otot sebagaimana pada pembentukan tubuh. Nah, sedangkan latihan kekuatan yang kita bahas saat ini adalah dasar dari pembentukan tubuh dan angkat beban. Tujuan utama dari latihan kekuatan adalah menjadi lebih kuat. Semua orang atau atlet yang mempraktekkan latihan kekuatan tidak peduli tentang seberapa besar ukuran otot atau berapa beban yang mampu mereka angkat. Mereka hanya ingin menjadi lebih kuat. Perbedaan latihan kekuatan dengan pembentukan tubuh adalah latihan kekuatan bertujuan untuk merangsang peningkatan kekuatan, bukan merangsang peningkatan kekuatan ukuran. Sementara itu, perbedaan latihan kekuatan dengan angkat beban adalah menjaga kekuatan supaya tetap berada pada rentang yang panjang, bukan memperpendek seperti pada angkat beban. Latihan kekuatan sendiri adalah salah satu gerakan pada saat akan melakukan olahraga dan menggabungkan gerakan dengan koordinasi pada kemampuan menjadi gerakan yang sempurna. Hal ini dapat berfungsi untuk menghindari kecederaan pada tubuh. Nah, bentuk-bentuk latihan otot adalah
Mengembangkan kekuatan, mencapai hasil yang baik dan dapat berfungsi menahan stres dan berat badan harus meningkatkan secara bertahap. Untuk meningkatkan pengembangan otot tersebut, manfaat kekuatan bagi tubuh. 1. Sebagai aspek penggerak dalam aktivitas fisik. Yang kedua, sebagai pelindung kemungkinan cedera. Yang ketiga, sebagai kekuatan yang membuat lebih efisien pada saat melakukan aktivitas olahraga. Macam-macam latihan kekuatan. 1. Latihan kekuatan daya tahan tinggi. Contohnya push up. Tujuannya untuk melatih otot-otot lengan. Jadi yang kedua, pull up, gantung atau digantung yang angkat tubuh itu ya. Tujuannya untuk melatih kekuatan otot lengan. Jadi dilakukan sesuai seperti postur awal tergantung pada satu batang, yang kedua lengan itu lurus, angkat tubuh dengan menekuk lengan. Nah, yang ketiga, latihan kekuatan dengan dukungan. Tujuannya adalah untuk melatih kekuatan daya tahan otot punggung yang dilakukan seperti tidur tengkurap, angkat tubuh sampai dada, lalu tubuh diturunkan kembali ke posisi awal. Nah, yang kedua, pelatihan kekuatan dan penurunan daya tahan. Bentuk latihannya seperti 1. Lompat jongkok, tujuannya untuk melatih kekuatan dan melatih otot kaki. Yang kedua adalah latihan naik turun bangku, tujuannya untuk melatih kekuatan otot kaki juga. Nah, selanjutnya yang ketiga, latihan kekuatan bentuk pacuan kuda. Untuk melatih kekuatan bagian-bagian tubuh atas dan bawah dapat dilakukan dalam bentuk sirkuit atau sirkuit pelatihan. Cara melatihnya itu posisi awal berdiri, kemudian berlari menuju bar individu, berdiri tegak satu tiang dan renggangkan lengan ke atas, lompat tiang tunggal dengan kedua tangan sebahu. Terus contoh latihan yang selanjutnya itu cara latihan kekuatan. Lanjut ke metode-metode latihan. Nah, metode latihan ada 1, itu farlek. Farlek itu berbentuk latihan dilakukan dengan lari jarak jauh seperti halnya pada cross country. Nah, bentuk latihan ini berasal dari Swedia yang berarti speed play atau bermain-main dengan kecepatan waktu. Contohnya itu mulai dengan lari lambat 5-10 menit. Terus yang kedua, kecepatan yang konstan yang cukup tinggi. Yang ketiga, jalan cepat atau dalam kurung istirahat aktif ya. Yang keempat, lari lambat diselingi lari yang makin lama makin cepat atau wind sprint. Lari lambat diselingi 3-4 langkah mendadak cepat. Yang keempat, naik bukit dengan kecepatan tinggi yang biasanya itu di pegunungan ya. Nah, yang terakhir adalah lari dengan tempo yang cepat atau pace selama 1 menit. Terus yang kedua itu ada internal training. Nah, pada akhir-akhir ini latihan intervensi mulai digunakan untuk semua cabang olahraga atletik, balap sepeda, mendayung, dan macam-macam permainan. Interval training merupakan bentuk latihan yang diselingi dengan istirahat tertentu. Bentuk latihan ini pada mulanya ditemukan oleh seorang dokter yang juga coach atletik dari Jerman. Internal training merupakan penyempurnaan dari farlek dan memberikan koreksi secara teliti dalam menentukan jarak istirahat banyaknya. Itu contohnya adalah jarak lari yang ditentukan 1600 dikal 4 kali set gitu. Nah, terus yang kedua ada ulangan atau repetisi 4 kali, berarti 4 kali 400 gitu. Waktu untuk menempuh jarak 400 itu kayak seumpama 400 km itu nanti 400 meter itu nanti
di waktu 90 detik misalnya. Waktu istirahat recovery interval ada dikasih waktu istirahat itu berapa gitu. Contoh-contoh latihannya nanti bisa dicek di akhir video.